Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menggali ide ya, karena di kuliah perancangan proyek ini, adik-adik kan akan diposisikan sebagai orang yang menerima proyek ya, atau mengerjakan proyek atau malah merancang. Ya. Nah, ini untuk yang PP1 jangan kaitkan dulu kok skripsinya gimana, itu nanti jadi kacau gitu ya. Jadi malah mikir proyek apa yang bisa diskripsikan kan gitu. Nah, ini kita ubah dulu mindset kita bahwa kalau Anda mendapatkan proyek, tentunya proyek yang elektronika ya, sesuai bidang kita. Nah, apa saja yang harus dilakukan, apa saja tahapan-tahapannya. Nah, di mata kuliah yang pertemuan pertama kemarin kan sudah dijelaskan, nantinya akan ada dokumen-dokumen yang akan Anda kerjakan, mulai TA 100, 200, 300 ya. Dan salah satunya yang TA 200 itu membahas tentang perencanaan. Jadi kalau misalkan mau membuat alat yang akan dipakai di sebuah institusi atau mitra, maka komponennya apa saja dan harganya berapa. Nah, itu salah satunya yang menjadi luaran dari kuliah ini. Nah, supaya itu terwujud tentunya awalnya harus ada ide dulu kan. Ya. Nanti ide akan kita sediakan juga, tapi tidak banyak ya. Untuk apa? Hari ini, per hari ini saya lihat itu masih baru ada sekitar belasan atau 20-an lah ya, judul yang dari dosen. Ya. Nah, judul ini seperti yang di pertemuan sebelumnya ya, bisa dari dosen, penelitian atau pengabdian dosen, bisa dari Anda sendiri, ya, bisa dari PKM yang sedang Anda kerjakan, ya, terus bisa juga ya memang itu permasalahan yang akan Anda ulas, yang akan Anda kerjakan bersama teman. Oke, nah biasanya ini yang paling awal yang menjadi permasalahan bersama gitu ya. Aku urung duwe ide rek gitu ya. Ya. Padahal nanti pekerjaan ini akan dibagi, akan dikerjakan secara tim ya, secara tim. Oke. Nah, ini ada sumber ide itu ada banyak ya. Yang menjadi batasan biasanya kita aja yang kurang keluar rumah gitu ya. Lebih sering rebahan. Ya. Jadi gini, Anda bisa angkat untuk PP1 ini ya, dari skripsi. Skripsi itu kan karya ilmiah, juga mengangkat sebuah permasalahan. Ya. Nah, namun kadangkala itu belum selesai. Yang dikerjakan kakak kelas Anda itu kadangkala atau malah banyak sekali ya, itu belum selesai. Belum selesai artinya apa? Kalau itu belum diterapkan di masyarakat, artinya itu masih sebatas karya ilmiah, belum karya nyata, ya kan? Nah, itu bisa diadik angkat kembali. Ya. Nah, terus gimana Pak caranya? Ya, ini nanti banyak-banyaknya datang ke ruang baca. Di sana kan ada banyak kumpulan skripsi. Atau kalau Anda nggak mau buka-buka buku, Anda bisa cek di daftar ini, daftar skripsi yang ada di perpustakaan UB. Ya, kan bisa kan Anda akses ya, Anda bisa akses. Ya. Nah, dari situ coba dibaca apa permasalahan yang belum selesai. Biasanya itu di saran ya, di saran itu masih ada permasalahan yang apa istilahnya di depan. Ada permasalahan yang belum tuntas, misalkan untuk pengembangan berikutnya, untuk penyempurnaan perlu mengganti sensor yang lebih teliti misalkan, atau pada kasus ini hanya dibahas 2 permasalahan, ya masih ada 3 permasalahan yang bisa dijadikan penelitian berikutnya. Nah itu bisa, jadi sumber ide yang akan Anda selesaikan. Terus yang kedua permasalahan di masyarakat. Ya, kalau Anda keluar rumah pasti menemukan ini di masyarakat. Misalkan malam hari gelap, ya, berarti permasalahan lampu, gitu kan? Nah, Anda keluar dari kos-kosan ada bau, ya berarti permasalahan sampah. Ada aja saya rasa, ya. Karena belum ada di sini yang kampung yang ideal itu belum ada, ya.
perumahan pun, kalaupun dibilang sudah perumahan elit, masih ada kok, permasalahan itu masih ada. Ya, mungkin kurang tempat bermain umum, ada aja ya di masyarakat. Terus permasalahan di institusi, nanti akan saya contohkan beberapa. Terus permasalahan di UKM, entah di UKM sekitar UB atau UKM di di dekat asal Anda, ya itu bisa. Atau permasalahan di industri. Ya, ini adik-adik kan sudah PKL ya. Ya, saya rasa Anda menemukan banyak hal yang bisa sebenarnya Anda selesaikan secara elektronik, gitu ya. Nah, itu juga bisa diangkat sebagai sumber ide. Ya. Atau permasalahan pribadi. Nah, ini kalau yang kemarin saya ngajar di MIK itu permasalahan pribadi satu, kuliah lupa angkat jemuran, ya hujan akhirnya kehujanan, wes itu jadi ide sudah, ya jadi ide tugas akhir MIK gitu ya. Terus yang kedua permasalahan ada juga yang permasalahannya adalah susah bangun tidur, nah, susah bangun tidur ada itu, akhirnya juga dijadikan ide untuk tugas besarnya ya. Jadi kalau dia pertama akan alatnya dia itu akan berbunyi alarm ketika jamnya sudah diset. Ya. Nah, alarm ini akan bunyi terus kalau belum dipencet tombolnya, tombol resetnya gitu ya. Nah, terus kalau masih bandel, sebut aja 10 menit belum bangun juga. Nah, dia menyiapkan segelas air itu akan digerakkan oleh servo, bior, nah, seperti itu. Ya. Loh, saya tanya kembali, masa harus se ekstrim itu, harus nyiramkan? Iya Pak, saya susah banget bangun tidur. Nah, berarti kan permasalahan kan? Bisa kan diangkat sebagai ide? Bisa. Ya. Atau dapat proyek dari teman atau rekanan, ini juga bisa diangkat menjadi ide yang diselesaikan di sini. Ya. Dan masih banyak adik-adik ya, kalau mau mengangkat untuk jadikan ide itu ada banyak. Nah ini saya contohkan aja beberapa ini yang pernah saya lakukan dan sumber idenya dari mana. Ya, saya akan cerita proyek yang saya kerjakan dan idenya dari mana awalnya. Yang pertama ini saya menemui kesulitan belajar membaca huruf braille di siswa SLB, anak tunanetra. Ya. Nah, ternyata setelah kita datang ke lokasi, kita wawancara dengan guru, ternyata mereka masih menggunakan alat yang benar-benar konvensional. Jadi papan diberi lubang terus dikasih paku itu untuk menghafalkan. Ya. Nah berikutnya kalau sudah agak mahir, baru papannya itu diperkecil bertahap sampai sekecil ini kira-kira setengah senti kali 0,7 cm. Huruf braille itu ukurannya segini. Nah, terus kita tanyakan apakah alatnya masih konvensional, apakah ada yang lebih keren? Sebenarnya ada, tapi hanya satu, ya, komputer braille. Ya. Kalau yang pembelajaran di kelas masih tetap menggunakan alat yang konvensional. Nah, itu permasalahan. Nah, nanti solusinya bagaimana? Nanti saya tunjukkan. Terus ini ada permasalahan yang kedua, ada pemborosan listrik di gedung bertingkat. Nah, ini juga sama. Seringkali terjadinya tagihan membengkak itu lupa, karena lupa mematikan. Nah, kalau di rumah nggak ngefek saya rasa ya, paling naiknya kan 50 ya, misalkan tagihan rutinnya 200, paling naik jadi 250, tapi kan nggak signifikan. Ya. Tapi kalau di gedung, di mana tagihan per bulannya itu 2 miliar, ya, kalau 20%-nya piro? 400. Iya. 400 juta. Bisa beli mobil itu ya. Ya hanya untuk pemborosan. Nah, itu. Makanya mereka perlu suatu alat yang bisa menjadwalkan dan memonitor mana yang nyala, mana yang mati. Ya. Nah, ini bisa jadi ide lagi. Terus penanganan banjir oleh Pemda. Nah, ini kan banyak ya. Ini masih berpeluang sampai sekarang masih ya. Terus ada pencurian ikan di keramba, kerambanya tengah laut. Terus sumber listrik di daerah remote area yang tidak terjangkau jaringan PLN. Nah itu bagaimana solusinya?
terus media pembelajaran di sekolah. Nah, ini beberapa contoh ya permasalahan di industri, di institusi maupun di masyarakat. Nah, metode penggalian idenya bagaimana? Ini ada beberapa. Yang pertama pengamatan. Jadi ketika kita menemukan, oh ini ada masalah, lakukan pengamatan dengan detail. Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Gitu ya. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan non teknologi atau perlu teknologi? Ya, pertama lakukan pengamatan. Yang kedua, Anda perkaya dengan wawancara. Ya. Karena mereka yang terlibat di objek, mereka yang setiap hari mengalami, nah itu perlu digali. Ibu mengalami kesulitan enggak? Ya. Terus seberapa ekstrim? Contoh saya yang pembelajaran Braille itu waktu saya tanyakan, ternyata kemampuan tiap anak untuk memahami huruf Braille itu tidak sama. Ya. Beda dengan anak yang normal, ya anak TK itu kan diajari huruf itu ketika lulusan mereka hampir semuanya bisa baca, ya kan? Karena normal. Tapi untuk anak tunanetra itu ada yang baru menguasai itu 1 bulan. Ternyata 1 bulan ini untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah, maksudnya tunanetra itu ternyata tidak bawaan lahir ya, tidak hanya bawaan lahir, ada juga yang namanya itu penurun ya. Nama Jadi waktu lahir penglihatannya normal. Terus masuk sekolah, terus ada penurunan fungsi di otot matanya, akhirnya lama-lama ini melemah ya. Akhirnya buta total. Tapi anak yang tipe ini ya, bukan dari lahir tadi, dia kan sudah pernah belajar huruf kan, sudah pernah belajar membaca di sekolah sekolah dasar. Nah, ketika dia masuk di SLB, dia sudah punya basic, tinggal menghafalkan ini. Biasanya 1 bulan sudah hafal. Tapi ada juga yang dari lahir. Ya. Nah, kalau dari lahir ini mengajari 2 hal, mengenal huruf sama melatih ini indera tangannya ini untuk membaca kode-kode Braille. Itu. Nah, kita adakan wawancara, ternyata ada juga yang 6 bulan baru bisa huruf, ya belum baca ini masih huruf. Mengenal huruf aja 1, 2, 3, 6 bulan. Tapi ada sama sekali yang tidak bisa, ya karena selain tunanetra dia juga punya kekurangan yang lain. Ya, nah kalau yang tipe yang terakhir ini biasanya langsung diarahkan ke keterampilan, misalkan keterampilan memijat, menganyam, ya atau keterampilan yang lainnya. Ya. Terus yang ketiga ya, untuk menggali ide lebih dalam dan lebih jelas ini melibatkan diri. Ya. Misalkan waktu Anda KKM atau waktu Anda terjun di masyarakat, ya Anda menjadi panitia atau menjadi bagian dari komunitas itu, Anda bisa ini melibatkan diri. Ya. Cari dulu sampai detail akar permasalahan masalahnya, terus kira-kira apa solusi yang bisa diberikan. Atau ini diskusi pencarian solusi bersama. Misalkan ini waktu Anda, misalkan mitra Anda atau rekanan Anda ada proyek permasalahan di tempat kerjanya. Nah, terus diskusi panjang ini butuh kayak gini. Nah, ini akhirnya merumuskan sebuah ide baru untuk membuat sebuah alat atau sebuah aplikasi. Itu beberapa metode. Tentunya tidak hanya ini, gitu ya. Tidak hanya ini. Atau dari dosen, ya, dosen punya ide disampaikan kepada Anda. Idenya harus matang, bisa. Atau idenya belum matang, masih baru permasalahan. Ini ada permasalahan di masyarakat. Ayo kita rumuskan bareng solusinya. Itu juga bisa. Nah ini contoh. Ini waktu saya mahasiswa. Setelah saya adakan pengamatan langsung, jadi saya ke SLB sana, ke daerah Janti, itu ada panti rehabilitasi untuk anak tunanetra. Ya. Saya dengan teman saya, anak Pengairan, kita ke sana pengamatan. Ya, alatnya apa saja, alat untuk belajar ya maksudnya. Nah, kita foto. Terus
fasilitas lain selain, oh ya pertama itu kita gali dulu ya, permasalahan yang di sana itu apa saja. Ada permasalahan apa itu komunikasi, permasalahan untuk apa yang siswa laki-laki dan perempuan, masalah pacaran itu ada ternyata ya, sama gitu, sama seperti kita. Terus ada permasalahan ada yang hilang-hilangan gitu ada. Ya. Nah, tapi kita dari sekian masalah, terus kita cari yang kita kira-kira bisa terjun. Nah, kita ambil di masalah pembelajaran. Nah, kita juga belum menemukan solusi pertama. Kita wawancara, berikutnya kita wawancara dengan guru pengajarnya. Bu, bagaimana cara belajarnya? Oh, gini Mas, kita juga diajari. Oh, mereka ternyata hurufnya seperti ini, kalau angka seperti ini. Nah, ada satu yang unik yaitu membaca huruf hijaiyah itu ternyata ada abjad braille-nya. Ya. Makanya ada Al-Quran huruf braille kan, wobel Al-Qurannya. Nah, terus yang kedua, seperti yang saya ceritakan tadi, pemahaman mereka itu bervariasi. Ada yang 1 bulan, bahkan sampai 6 bulan tadi. Ya. Terus kita gali lagi yang lebih dalam, Bu, kenapa kok belajarnya lama banget? Ya, ada yang karena belum pernah mengenyam sekolah, ada yang pernah, atau memang kemampuannya dia yang kurang. Ya. Nah, terus yang ketiga kita tanya, apa saja media pembelajarannya, Bu? Nah, kita ditunjukkan ini bukunya, Mas. Terus ini alatnya. Jadi tahapan-tahapannya itu pertama besar adik-adik ininya apa? Media belajarnya itu kotak segini awalnya. Jadi ada kotak segini memang. Terus pakunya itu seperti paku, Anda pernah tahu paku cor. Paku cor yang hitam itu kan bulat ya, ujungnya bulat. Nah, itu ini ada kayu yang dilubangi, terus kalau huruf A itu diletakkan di sini pakunya. Terus kalau B itu hurufnya di sini dan seterusnya. Mereka diajari memasukkan ini. Ya. Nah, begitu mereka sudah paham, baru diperkecil. Media belajarnya diperkecil segini. Ya, ini juga sama, kayu yang berlubang-lubang. Ya. Nah, pada tahap ini sudah mulai diajari merangkai huruf. Ya. Jadi ini A, ini B, ya, terus ini A lagi, nah, aba sambil membaca. Nah, ketika mereka sudah bisa, itu dibuat yang segini. Jadi braille itu segini aja ukuran aslinya, kecil. Nah, ini baru. Nah, kalau yang seperti ini, itu media belajarnya adalah kertas tebal seperti kertas apa itu? Gambar, ya, kertas gambar. Terus diberi penggaris namanya penggaris riglet. Riglet. Nah, ini penggarisnya itu ada tempat untuk lubang. Coba saya carikan ya. Terus dilengkapi dengan seperti pensilnya, sebagai pensilnya itu bentel tahu ya, bentel. Enggak tahu ya. Apa yang Anda tahu ya? Ya, jadi sebut aja seperti obeng, ya, obeng tapi ujungnya itu tumpul. Ya, ujungnya tumpul. Itu nanti untuk menekan. Jadi gini. Riglet itu bentuknya penggaris kayak gini, ya. Terus yang di sini tuh ada ini agak masuk gitu, ada lubang-lubang agak masuk gini. Terus yang di sini itu ini ada asnya gini ya. Nah, yang di sini terbuka. Ini nanti bisa ditutup. Kertas ditaruh di sini, ya. Terus ditutup, terus pakai bentuknya kayak gini, ada kayak obeng gitu. Nah, ini ada besi tapi tumpul. Nanti ditekan sesuai dengan huruf ini tadi, nanti dibalik. Terus bisa dibaca. Kan ada bekasnya. Oh, kalau Anda waktu TK ingat mencocok
masih ingat. Nah, seperti cara belajarnya. Ya, mencocok tapi kalau Anda kan sampai lubang ya. Nah, ini enggak sampai lubang. Oh, internetnya kurang. Oke, nanti aja lah. Ini ada masalah di koneksi. Oke. Nah, itu yang dipakai oleh mereka sampai ketika saya datang itu, ya itu yang dipakai karena itu metode pembelajaran untuk menulis dan membaca. Nah, setelah itu kita diskusi begini, Ibu, kami kan dari elektro, kira-kira apa yang bisa kami buat untuk membantu teman-teman yang tunanetra. Ya. Nah, beliau ngomong, ini Mas sebenarnya ada alat yang dari luar negeri, cuma harganya mahal, 1 jutaan lebih, komputer braille. Ya. Itu bisa nyetak, ngeprint, terus juga bisa berbunyi, gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana kalau kami misalkan kami membuat alat yang bisa untuk mengenal huruf itu yang bersuara. Saya ngomong gitu aja. Oh iya itu bisa, itu bagus. Nah, akhirnya kami membuat seperti ini. Ini sebenarnya keyboard. Memang keyboard ya, keyboard. Nah, kita modifikasi keluarannya dari keyboard itu kan ada kabelnya ya. Itu ternyata komunikasi ke komputernya itu pakai serial. Ya. Nah, itu ternyata bisa langsung disambung ke serial monitor, serialnya Arduino. Sama, jadi yang bagian, kan kalau kita ngirim kan TX, nah ini RX-nya masuk ke Arduino itu ternyata langsung kompatibel. Nah, di situ tinggal kita program, keluaran ketika kita mencet A itu akan muncul kode ASCII. ASCII-nya itu kalau tidak salah 42. Ya. Nah, if 42 kita kodekan ke rangkaian penyimpan suara. Pernah tahu ya modul suara ya? Ya. Nah, kita beri alamat 42 itu suara huruf A. Terus kita hubungkan ke speaker. Akhirnya jadilah alat ini. Ya. Tekan A, ya muncul A. Jadi, terus yang kedua, kita modif tombolnya itu kan ada warna biru. Itu mika tipis ya. Lebih tepatnya plastik ini nih. Map. Anda tahu map ya. Nah, itu kita cocok tapi juga nggak sampai ini, yang penting sudah ada bulatan, terus kita gunting ditaruh di situ. Jadilah Braille Voice ya. Tapi karena ini sudah ada, saya modif kalau gitu pakai yang hijaiyah saja gitu ya. Ya. Yang A alif, yang B ba dan seterusnya. Ya. Nah, itu awalnya berangkat dari sana, akhirnya bisa kita jadikan sebuah alat. Ya. Terus kita sumbangkan ke sana. Ya. Jadi saya waktu itu mengajukan pendanaan, mendapatkan sekian juta, itu saya wujudkan 5 buah di panti yang tunanetra di daerah Janti, yang 5 lagi saya sumbangkan di SLB di daerah Saujajar. Jadi berangkatnya dari wawancara, survei, pengamatan, ya, terus mencari solusi bersama. Akhirnya jadilah ini. Nah, ternyata ceritanya nggak sampai berhenti di sini adik-adik ya. Ternyata waktu ini saya ikutkan lomba menang. Waktu di lomba di Menpora itu menang. Nah, terus juga itu juga saya ikutkan lagi di kegiatan yang lain, ikut PKM juga lolosnya. Jadi ada timbal balik gitu ya. Itu berangkat dari pengamatan. Nah, untuk adik-adik bagaimana? Anda bisa meniru cara yang sama tapi dengan objek yang berbeda. Ya, itu yang cara yang pertama. Apalagi di CDP kan di minggu kemarin kan sudah disampaikan bahwa judul yang diangkat di CDP itu kan harus permasalahan real, ya kan? Tidak boleh fantasi gitu. Ya. Atau yang futuristik yang hari ini belum ada. Itu boleh tapi nanti di skripsi atau di PKM ya. Tapi kalau untuk CDP ini diharapkan mengangkat permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Nah, ini beberapa yang pernah saya buat. Ya, yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana proses penggalian idenya, gitu ya. Ada smart building di Geraha Pena Surabaya, terus deteksi untuk curah hujan dan
level water level untuk banjir. Terus ini yang di Probolinggo itu untuk pengukur banjir dan perekam ya, merekam kondisi sungai. Ya. Terus monitoring solar cell, terus solar home system, energi monitoring di Telkomsat. Terus ini juga pernah untuk membuat ini pengecek saldo kartu RFID ya. Terus smart meter. Ya. Untuk yang lainnya ada deteksi infus, mesin top up, meter, smart home, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut aja. Ini pengalaman kerja sebelum jadi dosen. Oke, yang pertama ini saya pernah membuat alat untuk monitoring ruangan-ruangan di Geraha Pena. Anda tahu Geraha Pena, adik-adik? Pernah ke Surabaya? Surabaya nggak pernah? Oke, begitu Anda masuk Surabaya, Jalan Ayani yang jalan besar itu ya, sebelah kiri itu ada DBL itu apa? DBL Arena, tahu ya? Nah, belakangnya ada gedung warna biru. Tahu? Masa lihat depan itu? Ya, kalau Anda lihat DBL, ya, belakangnya persis itu namanya Geraha Pena, warna biru. Ada lancipnya itu, ya, yang seperti pena gitu ya. Ya, itu gedungnya yang ini lah adik-adik. Kalau Anda mungkin jadi ingat, tahu ini ya. Depannya DBL, belakangnya ini. Wah, Anda memang nggak kelihatan. Padahal lebih tinggi dari DBL ini. Ya. DBL itu kan bagian dari gedung ini sebenarnya. Ya. Nah, ini kantornya Jawa Pos adik-adik. Ya. Nah, gedung ini tidak hanya untuk wartawan atau redaktur dari Jawa Pos, tidak, itu juga disewakan untuk tenan-tenan. Ya. Untuk yang saya pernah tahu itu di sana Schneider itu juga berkantor di sana. Terus Telkomsel ada juga kantor di sana. Terus beberapa retail yang lain juga. Jadi istilahnya apa? Persewaan kantor, office building gitu ya. Nah, ini teman saya, dia ngomong bahwa ada permasalahan di sana. Ya. Permasalahannya adalah seringkali penyewa ruang, penyewa kantor itu lupa mematikan AC dan listriknya. Padahal tenan itu sewa ruangannya yang untuk kantor itu membayarnya listrik nggak langsung sekian juta dalam sebulan. Itu listrik dan AC itu sudah istilahnya bebas gitu ya, sudah include gitu ya. Sehingga kalau ada kantor yang lupa mematikan, ya, itu akan terjadi pemborosan. Dan pihak pengelola Geraha Pena itu nggak bisa masuk karena kan begitu disewakan kunci sudah diserahkan ke ini kan. Nah, itu jadi masalah. Nah, masalahnya adalah tagihannya itu rata-rata waktu itu sekitar 2 miliar. Ya karena sebanyak ini gitu kan. Nah, artinya dia minta bisa nggak terus yang kedua, permasalahan yang kedua di gedung ini adalah kantor itu tidak selalu jam 8 buka. Ada kantor misalkan buka baru jam 10, ada. Ya. Tutupnya jam 6 sore. Ada yang bukanya itu jam 2 siang tapi sampai malam. Itu ada ya. Jadi tiap kantor itu enggak sama on off-nya. Nah, kalau dibuat nyala semua ya itu tadi terjadi pemborosan ya, karena akhirnya dia minta dibuatkan bisa enggak per ruangan itu ada schedule-nya. Jadi listrik dialirkan ke ruangan tersebut sesuai dengan jam kerjanya. Misalkan jam 10 ya, jam 10 kurang 15 itu baru di-on-kan listriknya. Dari menara ini, dari panel utama ini dibagi per ruangan. Nah, itu yang dia minta waktu itu. Ya, kalau Anda orang elektrik ditantang seperti itu langsung muncul kan, oh iso iki, kan gitu ya dia. Ya apa enggak? Kan hanya relay aja. Iya kan? Ya, saya kan Anda bisa kalau ada jadi permasalahan mitra
bagi mereka itu berat, tapi bagi Anda karena Anda memang di bidangnya kan, nggak usah tanya kok gawe, oh bisa, wis iso kan gitu kan. Nah, jadi itu yang terjadi. Akhirnya kita buatkan seperti ini. Dalamnya itu, nah seperti ini, ada relay, terus ada kotak, itu dalamnya Arduino itu, ya, dalamnya Arduino. Yang versi pertama itu dulu malah saya nggak pakai Arduino, saya masih pakai TTL, IC 74LS sekian, saya masih pakai itu awalnya dulu. Terus yang akhir-akhir kita pakai microcontroller. Terus kita buatkan juga software untuk penjadwalan. Jadi misalkan ini gedung apa yang pojok kiri itu misalkan kantornya baru buka jam 2, ya, jam 14 ya. Maka dia masih hitam atau abu-abu. Ini kan 12.16 ya. Ada juga yang jam 8 buka, ya, jadi yang warna-warna pink ini sudah buka mulai jam tadi. Ya. Nah yang abu-abu ini berarti listriknya belum disalurkan. Ya. Kalaupun ada yang masuk ya nggak bisa nyalakan listrik. Ya. Seperti itu, karena dia baru buka jam 2. Ya nanti kalau yang pink ini misalkan nanti tutupnya jam 4 ya, jam 4 langsung dimatikan. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga mode manual, misalkan ada satu kantor yang minta ini mendesak mau ambil barang gitu ya, tapi di luar jam kerja. Ya itu bisa request ke operator, nanti kita pilih di sebelah kanan ada pilih mode manual. Jadi mode manual terus dinyalakan. Nah, itu mengendalikan alat yang ada di sini. Ya. Terus ada kondisi tertentu di mana bisa juga dinyalakan tanpa software. Misalkan pernah kejadian itu komputernya ngadat, ya karena memang komputernya nyala 24 jam terus menerus, ya sampai sekarang. Ya. Nah suatu saat itu OS-nya udah gak jalan kan, awalnya dulu masih Windows XP ya, XP terakhir ya, 98 ya saya lupa, 98 mungkin ya karena ini enggak. Insya Allah sudah XP ya. Terus kan berjalannya waktu kan komputernya harus ganti, ya. Terus OS-nya juga harus ganti. Waktu itu ya komputer di-upgrade dulu, terus pakai tombol manual ini. Jadi dia lihat jadwal terus di on, di off. Jadi ada mode ini mudah sekali bagi Anda, ya kan? Jadi berangkatnya dari permasalahan teman. Idenya berangkat dari sana, terus mintanya gimana kita buatkan. Itu contoh penggalian ide. Ya. Nah kalau ini kegiatan dosen ya, kita ngajari Karang Taruna membuat jam digital. Ya. Terus berikutnya kita minta ini kalau dipasang di rumah kan juga masa ya dipasang di rumah gitu ya, kemanfaatannya kurang gitu ya. Nah kita ajak mereka ini disumbangkan ke masjid gimana? Ya, akhirnya di masjid di area Badut Gasek sana itu masing-masing kita beri satu. Ini dulu dikerjakan di lab kegiatan pengabdian dosen, terus disumbangkan ke mereka. Oke, kalau ini solar cell adik-adik, ya. Kalau ini ada request ya, ada masyarakat yang minta dibuatkan PLTS di rumahnya, gitu ya, PLTS di rumahnya. Nah, bentuknya seperti ini, terus minta bisa monitoring, jadi bisa muncul berapa penghematan yang diberikan. Nah, ini saya juga ngajak mahasiswa, jadi yang melibatkan dan bisa jadi pembelajaran. Nah, ini juga sama, ini permasalahan salah satu dosen di sini ya, dia pingin beliau ini kreatif ya, rumahnya dibuat seartistik mungkin ya, karena memang dosen arsitek. Nah, beliau memasang solar cell dan PLT angin, ya, PLT Bayu ya, tapi skala kecil. Nah, beliau ingin memonitor berapa potensi angin dan matahari yang ada di rumah beliau. Nah, ini dia masang ini ada, itu kincir angin, terus yang ini PLTS. Nah, beliau minta ini dibuatkan alat untuk memonitor. Ya. Nah, alatnya saya taruh di sini.
Nah, terus bisa dilihat di Android di smartphone. Nah, berarti ini idenya dari mana? Dari kebutuhan beliau, gitu ya. Nah, makanya dari sini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Banyaklah bergaul. Banyaklah bergaul dengan siapapun. Terus yang kedua, kalau Anda punya potensi, tunjukkan. Ya. Kalau dulu kita nunjukkan itu dengan ngobrol, dengan ini kan sekarang mudah sekali. Anda pasang status bisa. Anda pasang di Instagram Anda apa yang Anda lakukan bisa. Ya. Atau video pekerjaan Anda itu bisa. Itu sarana mengenalkan skill Anda ke orang lain. Ya. Kan gimana orang lain bisa tahu kalau Anda rendah hati. Dalam artian rendah hati ini Anda tidak menunjukkan potensi Anda. Ya. Atau rekomendasi dari teman itu bisa. Ya. Rekomendasi teman, oh punya enggak teman yang bisa membuatkan gini? Oh ini saya kenal. Tapi itu kan terbatas sekali. Tapi kalau menggunakan medsos, ya, maka Anda bisa mengenalkan potensi Anda ke orang lain. Itu. Ya. Nah, makanya medsos benar-benar manfaatkan untuk mempromosikan diri Anda. Ya. Itu pun saya lakukan adik-adik. Jadi di Facebook saya itu isinya proyek yang pernah saya kerjakan. Kalau yang pribadi saya membuat Facebook sendiri, membuat akun yang lain yang tidak terlalu ini ya. Tapi kalau yang untuk khalayak, ya, karena saya ingin membangun image bahwa inilah pekerjaan saya, apa yang pernah saya lakukan, ya, sehingga ketika orang lain itu istilahnya mau bertanya, Bapak bisa apa? Ya, saya tinggal tunjukkan ini Pak yang sudah saya lakukan. Nah, itu Anda silakan mulai dari sekarang. Atau pakai LinkedIn ya. Itu kan profesional ya. Itu bisa. Ya. Jadi betul-betul manfaatkan. Jadi itu penggalian idenya dari sana. Atau lewat pameran. Nah, ini yang pernah saya ikuti tahun 2019 ya. Nah, kalau yang ini alat untuk mengukur energi listrik 3 fasa ya. Jadi untuk gedung-gedung ini kan besar itu pasti pakai 3 fasa. Kalau yang rumah itu hanya 1 fasa. Ya. Terus ya selain itu juga Anda bisa mempromosikan apa yang Anda buat. Ya. Oke, ini juga judul yang lainnya. Berangkatnya begini, ada teman yang menjadi pejabat di UNER sana, teman kuliah gitu ya. Ya mungkin di antara ini nanti akan ada jadi pejabat gitu ya. Nah, beliau punya permasalahan bahwa beliau itu membangun asrama mahasiswa 11 lantai. 11 lantai. Per lantai itu ada sekitar 26 kamar. Ya. Terus nah, tiap kamar itu ada AC-nya. Ada AC-nya. AC terus tapi membawa rice cooker nggak boleh. Yang beban yang paling besarnya AC. Tapi AC pun sekitar 1.600 1.800-an. Jadi cukup besar. Nanti untuk lampu, untuk colokan laptop ya, sama setrika kalau nggak salah. Nah, konsumsi energi listrik di gedung ini sangat besar ya. Apalagi Surabaya kan panas. Terus pada tingkat-tingkat yang atas itu juga gerah sekali ya. Saya waktu survei awal itu, ya waktu survei, ada gambar, oh ya ini yang survei awal, itu belum ada mahasiswanya sama sekali, itu pada lantai 5 ke atas tuh udah panasnya minta ampun. Nah, bayangkan mahasiswa belajar dipanggang, ya. Susah belajarnya ya. Nah, beliau minta bisa nggak dibuatkan meteran listrik ya, tapi yang bukan token atau bukan seperti yang konvensional tuh yang muter atau yang yang pakai pulsa, tapi bukan yang ini ya. Bisa nggak yang pakai RFID? Karena rencananya nanti itu KTM itu akan dibuat RFID, terus bisa untuk belanja di kantin cashless, mintanya seperti itu. Nah, ternyata kedepannya juga sangat berguna ya. Ketika pandemi kan semua harus
tidak boleh ada sentuhan, tidak boleh ada ini. Nah, ternyata pakai RFID ini juga menjawab tantangan itu. Ya. Akhirnya dari sini, wah ini berarti masalah bagi orang elektro bisa jadi solusi kan begitu kan ya. Nah, jadi idenya dari permasalahan teman. Nah, makanya waktu kuliah ini perbanyaklah teman gitu ya, karena mungkin di antara teman Anda itu akan jadi pejabat. Ya. Terus yang kedua begini adik-adik, teman saya itu sebenarnya pinter membuat kayak gini tuh bisa sebenarnya, ya. Karena dulu dia juga tim robot, juga pernah membuat alat itu bisa, saya yakin bisa. Cuma begini, ada aturan bahwa kita itu tidak boleh menjual produk ke institusi tempat kita bekerja sendiri, itu tidak bisa. Ya, harus pihak lain. Sebut aja paling mudah misalkan gini. Sebut aja saya punya toko komputer. Ya. Suatu saat departemen kita itu butuh butuh komputer. Nah, itu nggak boleh ngambil di saya, itu nggak boleh. Berarti kan dicurigai ada permainan, ya semacam-macam lah itu namanya ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus beli di toko lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu. Nah, itu aturannya. Nah, makanya teman saya ini akhirnya tolong dong saya dibuatkan. Akhirnya itu menjadi rezeki kami ya. Ya, saya juga melibatkan mahasiswa, melibatkan anak di kampung saya untuk ikut bekerja. Nah, itu manfaat yang lainnya. Berarti idenya dari mana? Dari teman. Ya. Oke, ini proses produksinya, terus ini top up-nya. Ya, awalnya pakai komputer ya, kayak PPOB itu isinya. Ya. Nah, yang berikutnya ini beliau minta lagi dibuatkan ATM. Jadi mahasiswa tinggal transfer, nanti pulsanya masuk ke sini terus ditempelkan ke alat tit. Nah, baru dia naik ke kamarnya, ditempelkan ke meteran, sudah terisi. Nah, itu pengembangan berikutnya seperti itu. Ada yang ngekos di asrama UB? Oh enggak ada. UB belum. UB belum. Nah. Oke, ini kalau yang ini awalnya saya tidak nawarkan, juga bukan permasalahan, tapi karena saya posting. Ya. Jadi saya posting ketika yang tadi itu ya, yang saya pameran, yang tadi awal ya, saya kan pameran, terus ini pamerannya. Saya pameran, terus saya posting di grup, saya posting di status, saya posting di mana, medsos, ya. Ya samalah kayak anak-anak muda yang lain gitu kan ya. Ya masih senang eksis ya. Saya posting di sana. Nah ternyata postingan saya oleh teman ini diposting lagi ke grup alumni gitu ya, ke grup alumni. Nah, langsung saya ditelepon setelah panjang ceritanya lewat teman-teman ya, terus ditelepon, aku tertarik, tolong nanti dipasang di tempatku bekerja. Nah tempatnya bekerja itu di sini, Telkomsat. Telkomsat itu kalau Anda tahu ATM di atasnya kan ada parabola kan, ya. Nah jadi transaksi Anda ATM itu tidak lewat IndiHome, MyRepublik, enggak, internetnya itu langsung ke satelit. Ya. Nah dari satelit itu dipancarkan ke bumi, penerimanya yang ini. Ya. Penerima ini baru ini dimasukkan ke servernya ya, atau diolah kemana. Ya, intinya komunikasinya pakai ini. Nah stasiun pengendalinya itu menggunakan parabola yang sebesar ini. Nah itu ada foto saya cangkruan di situ ya. Nah, parabolanya sebesar itu, seperti punya NASA. Nah di perusahaan itu butuh monitoring karena ternyata waktu transmit receive itu beda listriknya, ya. Daya yang dipakai itu ternyata naik turun dan besar. Nah, beliau ingin memonitor kelistrikannya. Nah, hanya dia minta alat yang saya buat tadi dipasang di sana, ya, dimasukkan ke panel utama terus dibaca. Oke. Nah, kalau seperti ini ide judulnya dari mana? Ya dari kita posting. Ya, makanya sekarang kalau Anda punya kegiatan, ya, ojo sing cangkruk aneh ngopine sing diposting ya. Itu hanya ngimi-ngimi koncone ngono kan. Ya, posting aja skill Anda, kemampuan Anda atau prestasi Anda itu bagus ya. Karena itu akan membangun image ya.
siapa lagi yang bisa membangunkan kalau nggak kita sendiri kan. Jadi apa istilahnya personal branding, ya personal branding. Jadi Anda membranding Anda sebagai apa kan gitu. Kalau Anda orang elektro terus seneng ngeband, ya orang akan mengenal Anda, oh pinter ngeband. Band-band di kontrak lek aku duwe cafe kan gitu ya. Ya. Tapi ketika Anda membranding diri Anda sebagai engineer, Anda bisa membuat ini, membuat ini. Mungkin tidak langsung hari ini, tidak. Ya. Tapi beberapa tahun lagi, ketika teman Anda itu butuh sesuatu, di antara teman Anda ini akan diingat, oh iki lho biyen tahu gawe ngene-ngene iki. Coba tak kontaknya. Seperti itu. Ya. Jadi itu adik-adik ya. Jadi dari posting. Ya. Nah kalau yang ini dari teman. Idenya dari teman. Ada teman yang dapat proyek di Pemda di Sampang. Ya. Di sana itu ada masalah banjir adik-adik. Ya. Ini banjirnya saya tunjukkan dulu. Nah, ini salah satu titik pantau sungai. Ya. Dalam kondisi kering, ya ini sudah ada isinya ya, airnya. Ya. Waktu kondisi kering itu 11 meter, 10 sampai 11 meter dari jembatan. Yang sebelah kiri ya, itu jembatan. Nah kita foto dari atas yang tengah ini. Ya. Pada waktu banjir itu bisa segini adik-adik. Kadangkala itu sampai meluap di aspalnya ini. Di aspalnya ini. Jadi ngeluap. Sedangkan di kanan kirinya itu kampung adik-adik. Kampung sama ya rumah-rumah lah, jalan raya. Nah ketika di situ banjir, maka yang jadi korban adalah masyarakat, ternak, ya, sama lalu lintas akhirnya macet. Ya. Tapi ada yang lebih parah lagi, ya, waktu itu adalah kadangkala yang hujan itu di bukit, di atas itu ya, seperti di batu gitu ya. Yang di bawah, yang di kota itu nggak hujan, tapi tiba-tiba banjir itu terjadi. Ya, jadi seperti banjir kiriman gitu ya, yang bawah merasakan ini. Ya. Nah, itu masih ada lagi yang lebih parah. Ketika sedang pasang, air laut pasang, itu air banjir tadi ya, yang luapan tadi itu tidak bisa ke laut ya, karena daerah Sampang itu beberapa wilayah lebih rendah daripada lautan saat air pasang. Air surut nggak masalah, airnya bisa dibuang ke laut ya. Nah, sehingga muncullah banyak masalah yang imbas dari banjir tadi. Nah makanya Pemda di sana minta bisa nggak dibuatkan alat. Ya, yang pertama speknya bisa deteksi kalau hujannya itu melebihi ambang batas curah hujan tertentu, maka bisa memberikan warning. Ya. Karena ceritanya itu, kalau di bukit itu hujan deras, 3 jam berikutnya itu banjirnya datang. Berarti kan masih ada waktu ya 2 jam atau 1 jam untuk mitigasi, untuk ngungsi. Ya. Karena bagi orang Madura itu kan ternak itu kan barang berharga ya. Tidaknya bisa mengungsikan sapinya. Cukuplah 1 jam ngajak jalan-jalan ke tempat yang lebih tinggi kan gitu ya. Ya, ternak ayam, ternak ini, ya, bebek itu penting ya. Apalagi kalau sudah banjir terus airnya pasang. Maka beliau minta dibuatkan alat yang desainnya seperti ini. Di muara dipasang alat untuk deteksi apakah pasang atau surut. Ya. Kalau Anda pakai HCSR gitu ya, untuk apa pakai ping gitu. Nah, kita nggak bisa pakai itu kan jaraknya jauh. Kita pakai sonar adik-adik, sensornya itu 1 jutaan lebih, 1,2 atau 1,5 gitu. Ya, sonar itu bisa sampai 12 meter. Terus di bagian bukit ya, di sana ada embung itu seperti ini bendungan ya, atau cekungan gitu ya. Itu kita pasangi juga alat deteksi banjir ya, ini yang di embung ya. Embungnya di sampingnya itu ya. Kita pasang alat untuk monitoring curah hujan yang dikirim tiap detik ya. Datanya dikirim tiap detik. Jadi alat ini nyala terus 24 jam seminggu, sebulan ya.
pokoknya nyala terus ya. Makanya di situ menggunakan solar cell karena ada beberapa tempat yang tidak ada jalur PLN-nya. Ya, atau kalaupun ada, misalkan hujan, lampu mati, padahal itu kan pentingnya kita dapat data kan. Nah, di sana kita pakai itu. Nah, ini yang di Bukit juga kita pasang. Jadi ada beberapa lokasi yang kita ambil sebagai sampel pengukuran. Ya, nah isinya seperti ini aja. Ya, ada aki, terus ada modul GSM, ada sensor curah hujan. Nah, datanya dikirim ke server. Nah, nanti di server itu yang menganalisis. Ya. Jadi kita ngerjakannya tim, saya bagian hardware, terus ada teman saya yang bagian software. Ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ini masangnya di muara untuk deteksi pasang atau surut. Nah, dari gabungan data tadi diolah, kalau hujan deras di sini melebihi ambang batas, terus pada waktu yang sama sedang pasang, berarti kan air bakalan nggak masuk ke laut ini ya. Nah, warga segera dimitigasi karena udah nggak ada solusi kalau seperti itu. Warga segera diminta untuk menyelamatkan barang berharga, surat-surat ya, atau kendaraan bermotor, ternak itu diminta untuk pindah karena banjirnya sangat sangat luas dampaknya. Oke. Kalau yang ini dengan alat yang sama tapi kondisinya berbeda. Kalau yang ini di daerah Probolinggo itu kan dilewati beberapa aliran sungai besar yang sumbernya dari gunung Penanjakan, Gunung Bromo, pokoknya area situ kan buangnya ini kan ke utara. Nah, seringkali banjir bandang bongkokannya bambu itu juga ikut. Nah, itu yang bahaya ke warga. Nah, ini di bagian hulu, di bagian dam itu dipasang alat ukur banjir sama dipasang CCTV. Ya. Kalau banjir hanya air saja, tidak ada masalah itu. Paling hanya dibuka damnya, ini kan ada pintu air, hanya dibagi airnya. Tapi ketika di situ ada membawa kayu-kayu besar, membawa bambu, itu potensi merusaknya besar. Ya. Untuk warga-warga yang di aliran. Nah, kalau yang seperti itu ya segera dibawa itu dimitigasi juga. Ya. Tuh. Ini alatnya. Ini juga cukup ekstrim ya. Nah, jadi dari kasus ini sumber idenya dari mana? Dari proyek teman. Bisa diangkat. Ya. Ini solusinya aja. Nah, kalau ini saya masang di rumah solar cell ya. Dulu awalnya hanya sekitar 200, kalau sekarang udah 1000 ya. Kalau ini permasalahan pribadi ini ya. Nah, riset kepingin membuat rumah yang mandiri energi. Ya. Jadi kalau PLN mati ya kita bisa pasang sendiri. Nah, berarti idenya adalah dari permasalahan atau keinginan sendiri. Itu bisa diangkat. Ya. Misalkan di rumah Anda, kalau yang pernah saya bimbing itu ada kakak kelas Anda yang rumahnya Kalimantan. Nah, di sana itu yang sering kejadian adalah kalau musim kemarau terjadi kebakaran hutan bakau kan, hutan gambut. Ya, lahan gambutnya terbakar. Nah, kalau sudah terbakar itu bukan hitungan hari, mungkin hitungan minggu itu ya penuh kabut, penuh asap. Ya. Nah, itu permasalahan masyarakat di sana. Akhirnya dia membuat alat, begitu terdeteksi ada kebakaran hutan, ada asap ya, maka jendela itu tidak segera ditutup, terus kalau terdeteksi ada gas yang masuk, itu dipompa keluar. Akhirnya jadi skripsi. Berarti sumber idenya adalah permasalahan sendiri atau di sekitar rumah, gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini yang saya ceritakan di awal tadi ya, pencurian ikan di keramba. Jadi awalnya itu, kalau ini awalnya gini, ada teman ya dari dosen perikanan, dia penelitian di sana atau kegiatan kemasyarakatan di Gili Ketapang. Pernah dengar Gili Ketapang? Pernah ya? Pulau kecil di utara Probolinggo, ya bagus, pemandangannya bagus. Nah, di sana itu ada awalnya itu karena daerah sana PLN nggak masuk, adanya PLN yang diesel gitu ya.
Nah, kita mau menyumbang, gimana kalau kita menyumbang solar cell untuk penerangan? Karena kalau malam nggak ada ini ya, di tempat-tempat tertentu itu nggak ada listriknya, nggak ada lampunya. Oke, ide awal seperti itu. Nah, setelah kita terjun, survei pertama, survei terus wawancara dengan masyarakat, ternyata lampu itu nggak terlalu dibutuhkan. Karena ya untuk sementara pakai PLTD, diesel itu sudah cukup. Tapi ada masalah yang lebih urgent dari itu, ya. Ada pencurian ini pencurian ikan kerapu. Jadi ikan kerapu itu kan yang mahal, Adik. 1 kilonya 1.000. Ya. 1 kilonya 100.000. Nah, yang menarik dari pencurinya ini adalah aslinya kalau dia mau masuk marinir itu bisa pencurinya ini. Karena dia itu mencuri pada waktu malam hari, dia nggak bawa perahu. Dia berenang dari ya ini kerambanya, terus itu kampungnya. Waktu malam hari itu ombaknya kan besar sekali. Nah, dia menantang ombak yang sebesar itu, pergi ke keramba ini, terus dia mencuri. Tapi tidak dibawa pulang. Kebetulan dia kan punya keramba di situ juga, jadi dipindah loh. Ikan yang dicuri itu dipindah ke kerambanya sendiri, terus beberapa hari kemudian dia panen. Jadi panen hasil curian. Nah, itu yang jadi masalah di sana. Nah, akhirnya kita merancang alat ini, yang sebelah kiri itu, kita membuat alat deteksi pencuri, ya, pakai sensor gerak. Kalau Anda misalkan bertamu ke rumah seseorang terus ada Assalamualaikum, nah itu kan ada sensor geraknya. Nah itu yang kita pakai, tapi yang jangkauannya jauh, 10 meteran. Ya. Terus supaya bisa beroperasi kita pasang solar cell di atasnya, seperti itu. Ya. Walaupun di tengah perjalanan ternyata ada kendala juga, sensornya terlalu peka, jadi goyangan ombak itu ternyata dideteksi sebagai gerak. Tapi di samping itu akhirnya yang sensor sementara kita tidak aktifkan, lampunya yang dinyalakan, yang diaktifkan. Nah, ternyata itu sudah memberikan efek jera. Adanya lampu itu pencurinya udah nggak mau nyuri. Nah, ketika pernah suatu saat alat ini error, rusak gitu ya, karena kena baterainya rusak. Besoknya terjadi pencurian. Jadi ternyata sirine, walaupun sirine sama sensor itu mati, tapi dengan adanya lampu gitu aja, pencuri sudah nggak mau beroperasi. Jadi sudah memberikan efek jera. Nah, berarti ide yang bisa kita angkat dari sini adalah berawal dari permasalahan masyarakat. Ini alatnya sebelum kita kirim ke sana. Ini ada video. Tembangan sepeleku, yaitu untuk mengaktifkan sensornya. Jadi ketika ini Pantai Tiga Warna, pernah dengar ya? Nah, pernah ke sana? Nah, Anda perlu seumur hidup sekali. Karena kalau udah nikah kayaknya nggak tahu masih sempat ke sana apa enggak ya. Asik adik-adik ya, untuk petualangan, untuk ini asik karena pantainya masih asri dan bener-bener konservasi. Tapi nggak gratis masalahnya, 100.000 ya. Ya. Tapi terbayar adik-adik ya, 100.000 itu Anda bisa menikmati karena ini pantainya bener-bener dikelola. Jadi kalau ke sana itu ada guide-nya, wajib didampingi orang sana, petugasnya. Kita tidak bisa liar terus masuk keluar bebas itu enggak ya, karena ini memang area
konservasi. Ini proses pembuatannya. Nah, kalau yang ini sumber idenya adalah ya dari permasalahan masyarakat, terus kita diskusikan bersama. Ya, awalnya ini diskusi bersama dengan pengelola solusi yang diinginkan seperti apa, gitu kan? Ternyata yang dibutuhkan bukan di pantainya, ternyata malah di poskonya. Ya, di posko ini satu PLN nggak masuk, berarti kan untuk ngecas HP aja dia nggak bisa. Ya, terus yang kedua, wisatawan yang mau masuk kan harus lewat posko ini, kan bayar. Nah, bayarnya itu kan ada kalanya Anda pakai ShopeePay atau GoPay gitu ya. Ini ada apa itu? Krisnya, pakai kris ya. Nah, alatnya kan butuh listrik. Ya. Belum lagi untuk yang lainnya, penerangan dan lain sebagainya. Makanya pada masalah yang ini kita sumbangkan solar cell ya, ditaruh di sini sama inverternya. Nah, ini yang kita desainkan, ada inverter, ada solar cell. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini di sekolah SD itu seringkali ada lomba green school dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita buatkan pengontrolnya ya, kontrol untuk sirkulasi airnya menggunakan solar cell, terus ini kotaknya ini untuk Arduino-nya. Oke. Ya wes, itu beberapa inspirasi, semoga bisa digunakan sebagai acuan. Jadi misalkan kita datang, saya contohkan dulu ada mahasiswa, kebetulan dia areanya Malang, terus saya suruh coba angkat permasalahan yang ada di sekitar Malang. Nah, kebetulan di Dino ini kan ada industri keramik ya, ada yang perusahaan, ada yang tradisional. Ya. Nah, saya suruh survei ke sana, lalu tanya-tanya, wawancara, ternyata ada permasalahan. Ya. Keramik dari Dinoyo itu kualitasnya kalah dari keramik Pasuruan, kalau tidak salah dari Pasuruan. Nah, cirinya apa? Kalau produksi yang dari Pasuruan itu hampir tidak ada retakannya. Semua produk yang dibakar itu mesti ada retakannya kan, batu bata, genteng itu mesti ada walaupun kecil. Yang Pasuruan itu tidak ada retakannya. Kalau yang Dinoyo itu ada. Nah, terus tanya loh, kenapa Pak? Nah, ini dari sinilah mulai muncul ide, mulai muncul permasalahan yang mau diselesaikan. Ternyata pembakarannya itu beda. Yang di Pasuruan itu menggunakan pembakaran listrik, sumbernya heater. Yang di sini itu masih pakai gas, kompor jos. Ya, dulu pakai apa? Minyak tanah, dulu minyak tanah ya. Sekarang mungkin pakai gas. Ya. Nah, terus masalahnya apa? Kan begitu kan, sama-sama panas kan. Nah, ternyata yang di Dinoyo itu panasnya tidak stabil, kan pakai kompor ya, kadang-kadang kadang ini itu nggak stabil. Sementara untuk membakar keramik itu ternyata ada siklusnya, adik-adik. Tidak terus langsung dibakar 1000 derajat gitu, enggak. Derajat enggak. Jadi ada tahapannya begini. 3 jam pertama itu naiknya sekian. Sekitar 200 awal. Terus 8 jam berikutnya itu naik sekitar 800. Ya. Terus 1 jam berikutnya ini naik sampai 1300. Setelah itu diturunkan bertahap, ya ini sampai 7 jam berikutnya. Sampai ke suhu ruangan. Ya, 7 jam berikutnya. Ternyata seperti ini siklusnya. Nah, kalau menggunakan listrik gampang kan? Kan tinggal ngatur arusnya atau frekuensinya atau ini kan mudah ya. Ngatur panas dengan ngatur pemberian arus ke heaternya. Tapi kalau pembakaran yang menggunakan gas itu susah. Ya. Jadi dia masih menggunakan penglihatan gini, oh merahnya sak ini diturunkan. Terus agak lama lagi dia, dikurangi atau ditambah kayak gitu. Itu aja. Nah, dari situ akhirnya diangkat menjadi seperti ini. Dia membuat alat, kan
kompor gas itu sebetulnya seperti ini ya, kompor jos ya, nyebutnya kompor jos ya. Itu kan ada valve-nya, ya ada valve-nya. Nah, ini dihubungkan dengan servo, ya. Terus ini dihubungkan dengan mikro. Nah, di sini ada sensor. Tapi sensornya bukan LM35 tentunya ya, tapi menggunakan yang non kontak yang bisa sampai 1300-an ya. Nah, ini terus hubungannya dengan ini. Terus dikaitkan dengan untuk algoritmanya itu seperti ini. 3 jam pertama 200, terus 8 jam berikutnya naik ke 800. Loh, kenapa kok siklusnya seperti ini? Karena kalau langsung 1300 itu ternyata langsung pecah, langsung retak. Kan awalnya kan tanah yang ya ada airnya kan. Nah, ini untuk menguapkan air di sini siklusnya. Begitu sudah nggak ada air, ini baru dinaikkan supaya mengeras. Nah, baru terakhir sampai sekian. Nah, itu salah satu contoh. Ya, sekarang tak urut aja. Sama nasinya mana, Dik? Sumatera Barat. Kira-kira ada industri UKM? Ada? Masa semua petani? Tidak kan? Masa semua pekerja kantoran? Tidak. Pasti ada. Kalau sama dari mana? Bandung. Ada apa di Bandung? Ada banyak industri. Oke. Oke. Baju gitu ya. Konveksi itu rumahan atau industri besar? Ada. Oke. Misalkan kita angkat konveksi rumahan, ya. Apa kebutuhan utama dari konveksi? Hah? Air. Oh, kain, yaitu bahannya. Tapi kita nggak bisa ngasih solusi kalau kain ya. Selain itu, sablon. Perlu nggak mereka dibantu otomatisnya? Ya. Saya kasih satu aja, yang ada kaitannya dengan kita adalah listrik. Ya kan, konveksi kan pasti butuh listrik kan, buat jahit, buat lampu, buat proses apa kan butuh listrik. Nah, bisa nggak kita berikan solusi mereka seperti ini? Kan siang hari itu kan panas. Kalau kita pasang solar cell, bisa kan menghasilkan listrik. Ya. Kira-kira bisa nggak diangkat sebagai CDP? Kita merancang sebuah solar cell ya, yang untuk mensuplai apa tadi? Mesin jahitnya tanpa menggunakan PLN. Itu bisa. Ya. Langsung tanpa baterai itu juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu bisa nggak kita wujudkan? Kira-kira? Bisa ya, kira-kira ya. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, ini contohnya adik-adik. Ya. Sudah ada yang menggunakan ya, solar cell untuk mesin jahit. Nah, ini contohnya ya. Bisa. Nah, ini contohnya ya. Warga Perindapan. Ya, ini warga Perindapan sudah menggunakan solar cell untuk menjahit. Nah, kayak gini bisa nggak jadikan judul CDP? Bisa, ya kan? Ini kan permasalahan real, ya. Nggak usah jauh-jauh di Bandung, di Malang pun juga banyak. Tukang jahit rumahan juga banyak, ya. Bisa nggak kita desainkan solar cell yang bisa langsung ke mesin jahit?
Apa yang dimodif? Satu yang paling gampang adalah kalau yang itu kan motornya pakai motor AC ya. Nah, kita bisa ganti motor DC. Ya. Itu cukup besar kok. Solar cell itu yang 100 Ah, 100 WP itu sekitar 5 amperan keluar. Nah, kalau itu langsung disalurkan itu bisa. Logikanya gitu ya, tapi tentunya nanti perlu dihitung ulang. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ini gini, kalau skripsi atau penelitian itu memang mengharapkan adanya kebaruan. Tapi kalau yang perancangan proyek ini sebenarnya lebih kepada proyek gitu loh. Anda diposisikan sebagai orang yang mengerjakan proyek. Misalkan kayak gini, ini proyeknya adalah kita ingin membantu penjahit supaya mengurangi tagihan listrik. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya pasang solar cell. Walaupun di negeri perindapan ada, di plus 62 kan belum. Boleh gitu loh. Ya, boleh. Ya. Karena ini pun masih tetap Anda tetap ngitung kan? Tetap ada hitung-hitungannya, tetap ada desain, tetap ada wiringnya. Gitu. Walaupun tanpa mikro. Ya kan? Tapi tetap ada. Terus hitung-hitungan beli bahan berapa kan ada. Solar cell-nya berapa ratus, nanti ininya berapa, kabelnya berapa. Itu nanti kan yang ditulis di TA 200. Begitu, ya. Termasuk selain termasuk yang terakhir kan nanti akan ada pameran, tapi nanti yang di semester berikutnya. Nah, seperti ini bisa dipamerkan. Bisa jadi PKM juga, jadi masih luas. Kalau yang di PP1 itu hanya dokumen perancangan. Ya, 100 itu membahas tentang landasan pustaka, latar belakang, bla 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 ya. Terus yang sampai ke ide gitu ya. Terus yang TA 200 itu perancangan, ya termasuk perancangan biaya. Kira-kira habis berapa gitu kan. Nah, yang TA 300 itu nanti yang 300 perancangan, yang ini tadi perhitungan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau mau diwujudkan boleh. Ya, diwujudkan nanti itu di semester depan. Tapi kalau mau diwujudkan di semester ini juga boleh, ya. Intinya Anda mencuri start gitu ya. Sekalian nanti dicicil untuk skripsi, untuk PKM, untuk pengabdian masyarakat itu bisa. Seperti itu. Ya. Jadi itu contohnya. Oke, satu lagi saya tadi ada yang belum saya sampaikan ya, yang tentang riglet. Nah, ini ada yang tadi saya ceritakan. Nah, riglet itu seperti ini. Penggaris ya, ini bisa dibuka ya. Terus ini ada lubang-lubangnya untuk menulis. Nah, ini nanti abjadnya itu seperti ini. Jadi kertas ditaruh di sini. Nah, ini loh, ini kertasnya ya. Kertas dijepit terus menggunakan penitik itu membentuk huruf-huruf. Nah, hurufnya seperti ini. Biar Anda tidak penasaran gimana cara mereka menulis. Caranya seperti ini. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan.